Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sholat Jumat rahimahullah. Arogansi, kesewenangan ini yang sekarang kita lihat di berbagai media. Saudara hadirin berbahagia, patut kiranya kita melihat bagaimana sejarah para khulafaur rasyidin. Patut kita jadikan cermin, terutama kepada para pemimpin bangsa ini. Masih ingat bagaimana ketika Umar bin Khattab dinobatkan menjadi seorang khalifah, dibicara di hadapan rakyatnya, man ra'a minkum fiyya i'wijajan falyudzakirni, siapa yang melihat aku berbuat sewenang-wenang, ingatkan aku. Itu Umar bin Khattab. Nggak euforia, nggak bangga jadi pemimpin, dia malah membuka diri, silakan rakyatnya mengkritisi aku, kan begitu. Nah, saat itu berdiri Bilal bin Rabah dengan Salman Al-Farisi. Apa kata mereka? La ra'ayna fika i'wijajan qawwamnaka bisufina. Andaikan kami melihat Anda berbuat sewenang-wenang, maka pasti kami akan luruskan Anda dengan pedang. Pemimpinnya membuka diri, rakyatnya berani. Lalu apakah Umar marah melihat rakyatnya berani? Dicatat dalam sejarah, beliau malah memuji rakyatnya yang berani. Alhamdulillah alladzi ja'ala fi hadhil ummah man idza rafiya i'wijajan qawwamani bisayfi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan umat ini yang apabila aku berbuat sewenang-wenang, dia mau meluruskan dengan pedangnya. Ini kita kepengen nih pemimpin negara kita kayak begini. Jangan budeg, jangan tutup kuping. Kalau ada rakyat kritis, bahkan bersyukur. DPR itu semuanya kalau ngeprok kepada pemerintah akan maju. Maka harus ada partai oposisi yang tugasnya mengkritisi pemerintah, biar pemerintah terus berjalan sesuai dengan rel. Ini semuanya ngeprok ke pemerintah. Siapa yang mengkritisi? Takutnya dapat jabatan. Itu yang kita lihat sekarang. Lihat Umar bin Khattab, dia malah nyuruh rakyat untuk mengingatkan dirinya. Lalu ketika diingatkan oleh rakyatnya, Umar malah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini patut dicontoh. Coba kita lihat lagi bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu waktu dinobatkan menjadi seorang khalifah. Orang kaya aku akan miskinkan, dan orang miskin aku akan kayakan. Ini mananya apa? Jangan coba-coba di zaman Khalifah Abu Bakar ada orang tidak mau bayar zakat. Bahkan perangi oleh Abu Bakar Siddiq. Padahal kita tahu Abu Bakar orangnya lemah lembut, tapi ingat orang tidak zakat diperangi. Bahkan gak kurang dari 70 penghafal Al-Quran tewas, meninggal, mati syahid karena ingin memerangi
orang yang aku nabi dan orang-orang yang tidak mau berzakat. Orang kaya akan dimiskinkan. Artinya apa? Jangan coba-coba hidup orang kaya enak-enakan, tidak mau bayar zakat, dan orang miskin akan dikayakan. Artinya orang-orang akan disejahterakan. Ini kan jauh dengan pemimpin kita sekarang. Waktu pemilihan nunduk-nunduk sama rakyat, kepengen dipilih. Tapi udah terpilih, nanduk rakyatnya sendiri. Ini apa-apaan kayak begini? Kebijakannya selalu aja bikin rakyat susah. Tahu rakyat udah susah. Na'udzubillah min dzalik. Kita hanya berharap semoga pemimpin yang ada di bangsa ini, dari mulai RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden, bahkan menterinya, pro kepada rakyat. Saudara hadirin berbahagia, ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini prediksi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayalikum ba'li walad, ayalikumul barru bibirrihi, wa yalikumul fajiru bipujurihi, fasma'ulahum wa adi'u fi kulli ma wa faqal haq, fa in ahsanu falakum walahum, wa in asa'u falakum wa alaihim. Nanti akan banyak pemimpin setelahku, maka orang yang baik akan memimpin dengan kebaikannya, yang bijak akan memimpin dengan kebijakannya. Sebaliknya, orang yang zalim akan memimpin dengan kezalimannya. Tapi Nabi ingatkan, dengarkanlah mereka dan taati mereka kalau itu sesuai dengan kebenaran. Rakyat itu diuntungkan sebenarnya. Apa kata Rasulullah? Fa in ahsanu falakum walahum. Kalau pemimpin itu berbuat baik kepada rakyatnya, maka pahala besar buat pemimpin itu, dan juga pahala besar buat kita yang dipimpin. Tapi sebaliknya, wa in asa'u falakum wa alaihim. Kalau pemimpin itu berbuat zalim, maka pahala buat kamu, dan laknat azab buat pemimpin yang zalim. Kita ini walaupun terzalimi, Rasulullah SAW sayang kepada kita. Tenang aja, kita akan dapat pahala. Biarkan nanti dosa kita dipanggul sama pemimpin yang zalim. Nah, hadirin berbahagia. Lalu apakah kita seperti rakyat Umar bin Khattab angkat pedang? Gak usah. Kita masing-masing punya pedang lebih ampuh. Apa? Kita semua punya HP. Ngomong, bicara. Jangan diam aja. Saudara hadirin berbahagia, ada hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Abdul jihad kalimatu adlin indah sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah ucapan keadilan, ucapan kebenaran. Kemudian kita ucapkan kepada pemimpin yang zalim. Jangan diam aja rakyat. Gunakan HP kita, gunakan yang kita miliki untuk mengkritisi pemimpin. Tapi orang kalau nggak dikritisi, nanti kesalahannya dianggap benar. Ketidakbenaran itu ada karena kitanya memang berkontribusi dia. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua seperti rakyat yang Umar bin Khattab, dan pemimpinnya seperti Umar bin Khattab, bahkan Abu Bakar Siddiq. Kita doakan, ya, banyak sekarang bendera di mana-mana. Orang mungkin malu untuk memasang bendera merah putih. Yang ada malah bendera yang orang bilang bendera bajak laut. Tapi sekali lagi itu mungkin bentuk protes dari rakyat. Ya, tapi kita nggak usahlah ikut-ikutan. Tetap kita hargai para pejuang yang telah berjuang memerdekakan negeri ini. Tetap kita angkat
bendera merah putih, sang saka merah putih. Walaupun kita kadang merasa malu punya pemimpin seperti mereka tuh yang zalim. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin